Terima kasih sekali Dokter Dr. Rusdi ya. Sudah ada yang raise hand, tapi saya minta ditunggu dulu. Kita masih punya satu lagi dari tim Core Facilities yang akan presentasi, yaitu dari tim Lab Riset Terpadu yang akan sampaikan oleh Dr. Jun. Silakan. Ya. Oke. Nggih, matur nuwun Dr. 8 Ida. menit ya Dr. Jun ya. Nanti biar ada diskusi. Nggih, insyaallah, nggih. Jadi ya selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya perwakilan dari Lab Riset Terpadu untuk presentasi terkait dengan profil Lab Riset Terpadu FKKMK UGM. Nah, untuk visi dari LRT sendiri adalah dengan standar internasional untuk memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penelitian sehingga menghasilkan luaran penelitian yang bermutu tinggi dan berdaya saing di kancah internasional demi mendukung tercapainya visi FKKMK UGM. Jadi memang kami banyak bergerak di bidang itu berkaitan dengan penelitian. Nah, untuk misinya adalah menjadi penyedia fasilitas pendukung penelitian yang komprehensif yang diuraikan dalam beberapa aktivitas. Yang pertama adalah menyediakan fasilitas riset yang efisien dan bermutu tinggi dan efektif biaya. Yang kedua adalah memfasilitasi pengembangan teknik-teknik laboratorium pendukung penelitian. Nah, untuk tim di sini ada Dr. Dewi Aris dari Farmako, kemudian Bu Dewi Kartika dari Histologi, Dr. Susana Hutajulu dari IPD, kemudian saya sendiri dari Anatomi, Dr. Arum dari PK, dan Dr. Diah Laksmi Dewi dari Bedah. Kami juga memiliki 3 tenaga teknisi, 1 tenaga kebersihan, dan 2 admin untuk membantu kerja kami. Nah, ini adalah untuk gedung dari LRT FKKMK sendiri, terdiri dari 3 unit, 1 dan 2-nya itu terletak pada Radio Putro sayap selatan di lantai 2, kemudian unit 3-nya itu letaknya di Radio Putro lantai 3 sayap timur, ya. Jadi ada 3 unit. Nah, ini adalah gambaran dari ruangan lab riset terpadu unit 1 dan 2 yang kami pergunakan utamanya untuk penelitian yang sifatnya adalah yang genomik. Kemudian ini adalah juga yang tersedia di LRT unit 2, ya, ada berbagai jenis alat yang ada di sini, termasuk ada qPCR, PCR, ya, dan lainnya. Kemudian untuk yang di lantai 3, ini kami fokuskan untuk penelitian yang terkait dengan proteomik ataupun yang kultur sel. Ya, jadi kami sudah bisa memfasilitasi terkait dengan penelitian kultur sel. Nah, ini adalah beberapa alat lab riset terpadu yang ada di fasilitas kami di LRT. Yang pertama ada real time PCR, kemudian juga ada PCR, ya, serta juga ada fasilitas GelDoc ya untuk foto hasil yang PCR dan sebagainya. Kemudian kami juga memiliki freezer minus 80, ini untuk penyimpanan jangka pendek, jadi selama peneliti itu melakukan penelitian di LRT, kemudian juga ada spektrofotometer, ya, termasuk juga ada ELISA reader, ya, dan DNA atau RNA calculator atau nanodrop. Nah, kami juga memiliki fasilitas seperti confocal microscope, ya, kemudian Luminex dan Fax, yang ini di mana pemanfaatannya sebetulnya masih kurang. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian yang memiliki ketertarikan untuk mengadakan penelitian dengan menggunakan alat-alat ini, ya, bisa mengontak kami, ya, agar bisa mengefektifkan lagi penggunaan alat-alat ini, ya, alat-alat yang cukup mahal ini untuk mendukung penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, kami juga punya yang biosafety cabinet, termasuk inverted microscope dan CO2 inkubator. Nah, untuk segala info yang berkaitan dengan LRT bisa diakses ya pada situs ini, ya, untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ataupun fasilitas-fasilitas pendukung yang kami sediakan. Nah, untuk pendaftaran yang berkaitan dengan penelitian di LRT bisa juga diakses melalui Silab UGM, ya. Di sini bisa terkait dengan kayak pemesanan alat, ya, untuk penggunaan alat dan sebagainya. Nah, untuk keterangan lebih lanjut juga bisa dibaca, ya, ataupun nanti bisa juga mengontak via email di email kami yaitu labrtfk@ugm.ac.id, ya.
Kemudian ini adalah beberapa kegiatan yang bisa difasilitasi di Lab Riset Terpadu FKKMK UGM. Di sini yang pertama utamanya adalah penelitian, kemudian pelayanan penelitian, kemudian pelayanan pemeriksaan sampel penelitian, ya seperti kayak kadar DNA atau RNA, kemudian pembacaan ELISA atau Luminex, kemudian termasuk pemeriksaan immunofluorescence. Kemudian termasuk culture cells, ya studi in vitro itu juga yang tadi dilakukan di unit 3, ya. Kemudian juga ada pelayanan pemeriksaan sampel pasien untuk layanan tertentu yang sudah terstandarisasi. Kemudian juga ada pelatihan ataupun workshop dan kursus dan praktikum. Ya, jadi praktikum, beberapa praktikum dari prodi-prodi tertentu juga bisa diselenggarakan di LRT. Nah, ini adalah profil dari pengguna dari layanan kami. Kebanyakan dari 84%-nya sebetulnya dari UGM, ya dari berbagai macam prodi, tidak hanya FKKMK UGM sendiri, tapi juga dari fakultas lain, ya seperti farmasi dan lainnya, juga termasuk dari pihak luar. Tapi sebagian besar memang dari UGM, ya di mana trennya per tahun itu sebetulnya meningkat, hanya saja karena memang pandemi ini sedikit berkurang. Nah, ini adalah beberapa proyek ya yang sedang berjalan untuk yang ada di lab kami, ya ada dari onkologi cukup banyak, ya kemudian dari kardiovaskular juga, yang meliputi genomics ataupun genome sequencing, ya PCR, RFLP, kemudian transkriptomik juga, ya termasuk proteomik yang meliputi ELISA, Western blot, IHC ataupun immunofluorescence, ya juga dari ada oftalmologi, kemudian nutrigenomik, neurologi, infectious disease, ataupun dari fisiologi. Jadi cukup banyak juga rekan-rekan sekalian yang melaksanakan penelitiannya dengan menggunakan fasilitas kami. Nah, ini adalah layanan-layanan yang bisa digunakan di lab kami selain yang tadi, ya seperti kayak ELISA Reader tadi, GelDoc, inkubator, nanodrop, ataupun yang PCR, termasuk qPCR, ya termasuk yang bagian proteomik seperti Western blot, ya dan lainnya, ya. Nah, termasuk kita secara rutin per tahun juga mengadakan beberapa kali workshop, ya seperti konvokal ini yang sudah diselenggarakan dulu sebelum pandemi, ya termasuk juga untuk yang VAX, ya mungkin dalam tahun ini juga harapannya bisa terselenggara workshop yang sama, ya untuk mengoptimalkan juga ya penggunaan alat-alat yang tersedia. Nah, kami juga tiap tahun sebetulnya juga teraudit GCLP, jadi insya Allah lainnya sudah terstandar, dan kami juga pada periode pandemi ini juga mengadakan webinar-webinar online, ya jadi sudah ada 4 kali ya webinar series yang kami ibaratnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat peneliti juga ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ini sudah kami lakukan per minggu, tiap minggu, ya untuk mengundang para peneliti dari yang menggunakan layanan kami, ya untuk sharing, ya terkait dengan penelitiannya kepada peneliti yang lain ataupun calon-calon peneliti yang akan menggunakan fasilitas kami. Oke, terima kasih Dr. Ida. Saya rasa cukup sekian untuk sedikit presentasi terkait dengan profil LRT. Waktu kami kembalikan ke moderator.